Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyebut jin pertama kali, baru kemudian menyebut manusia, insa. Itu artinya Allah lebih dulu menciptakan golongan jin sebelum diciptakannya manusia. Penciptaan jin, setan, dan iblis. Dalam satu hadis diterangkan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan, diceritakan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Jin memiliki arti sesuatu yang halus dan tersembunyi. Makhluk ini kasat mata dan tidak bisa dilihat seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya, dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak berfirman. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Pada dasarnya, apapun makhluk yang diciptakan, tidak lain tujuannya untuk menyembah Allah dan mengabdi kepadanya sebagaimana firman-Nya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Pertanyaannya, kapan jin diciptakan? Adapun mengenai kapan jin diciptakan, tidak ada nas yang jelas tentang waktunya, baik dari Al-Quran maupun hadis yang mengisyaratkannya. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa jin diciptakan 200 tahun lalu sebelum diciptakannya manusia. Jika merujuk kepada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 di atas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyebut jin pertama kali, baru kemudian menyebut manusia, insa. Itu artinya Allah lebih dulu menciptakan golongan jin sebelum diciptakannya manusia. Penciptaan jin sebelum manusia juga secara jelas diterangkan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Al-Hijr ayat 27. Dalam tafsir Kemenak disebutkan bahwa Allah menerangkan bahwa Dia telah menciptakan jin dari api yang sangat panas sebelum menciptakan Adam. Tentang hakikat api ini hanyalah Allah yang mengetahui. Sesuai dengan hadis bahwa tabiat manusia itu berbeda-beda menurut keadaan tanah yang membentuk dirinya, maka hal ini dapat dijadikan dalil bahwa tabiat jin itu sesuai dengan tabiat asal kejadiannya. Sebagaimana api bersifat panas, maka tabiat jin pun demikian pula. Api dengan tiba-tiba dapat menggejolak menjadi besar, kemudian tiba-tiba menjadi susut dan kecil. Demikian pula jin, suka tergesa-gesa, cepat menjadi marah, suka mempermainkan dan menyakiti manusia. Kadang-kadang tunduk dan patuh kepada Allah, tetapi serta-merta membangkang dan mendurhakai Allah. Manusia bersifat sesuai dengan sifat asal kejadiannya, seperti bersifat sabar, suka menumbuhkan, mengembangkan, memelihara dan mencari sesuatu yang baik, suka mengindahkan perintah, mempunyai sifat suka tunduk dan patuh. Walaupun kadang-kadang ia durhaka kepada Allah karena tunduk dan mengikuti hawa nafsunya. Dalam hadis qudsi disebutkan asal kejadian malaikat, jin, dan manusia berdasarkan riwayat Sayyidah Aisyah. Allah berfirman, "Aku telah menciptakan malaikat dari cahaya, dan aku telah menciptakan jin dari nyala api, dan telah diciptakannya Adam sebagaimana yang telah diterangkan kepadamu." Riwayat Ahmad dan Muslim dari Aisyah. Jin itu diberi beban dan tanggung jawab oleh Allah, sebagaimana manusia diberi beban dan tanggung jawab. Ia berkembang dan berketurunan. Hanya saja manusia tidak dapat melihatnya, sedang ia dapat melihat manusia. Jin, setan, dan iblis merupakan makhluk gaib
yang tak tampak di kasat mata. Mereka mempunyai alam sendiri yang berbeda dimensi dengan alam nyata kita di dunia ini. Kita sebagai hamba yang beriman harus percaya dengan adanya hal-hal dan alam gaib. Ketiganya seperti serupa, tapi pada hakikatnya mereka tak sama. Oleh sebab itu, penjelasan ini penting sekali bagi kamu agar dapat memahami perbedaan dari ketiga makhluk tersebut. Penjelasan mengenai jin, setan, dan iblis berdasarkan konteks Al-Quran. Jin merupakan makhluk Allah yang tercipta dari api. Jin itu bisa muslim dan bisa juga kafir, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Quran Surat Al-Jin ayat 14. Jin memiliki kesamaan dengan manusia dalam beberapa hal. Jin dan manusia dianugerahi akal dan nafsu. Lalu, jin dan manusia sama-sama diciptakan supaya untuk beribadah kepada Allah, yaitu menjalankan syariat agama Islam. Apabila berpaling dari perintahnya, maka jin dan manusia akan mendapatkan balasan siksa neraka. Jin Islam adalah jin yang taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendirikan sholat, zikir, dan melakukan ibadah lainnya sama halnya seperti kita manusia. Tetapi jin kafir ialah jin yang ingkar terhadap perintahnya. Bahkan ia menghasut manusia untuk ingkar dan berbuat jahat. Seperti jin korin, yaitu jin yang selalu mendampingi manusia sampai akhir hayat dan menghasut manusia untuk berbuat dosa atau maksiat. Namun, berbeda lagi dengan jin korin yang mengiringi Nabi Muhammad SAW. Setan atau syaiton memiliki makna menjauh, yang artinya bahwa mereka yang disebut setan itu jauh dari seruan Allah dan menjauhkan orang-orang beriman dari perintahnya. Setan yaitu sifat yang melekat pada makhluk yang mengartikan suatu sisi buruk berupa tidak taat, berdosa, bermaksiat, menentang perintah, membangkang, durhaka, berbuat keji, serta hal buruk lainnya. Setan bisa berupa manusia maupun jin, sesuai dengan firman-Nya. Setan dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas ayat 6. Untuk memahami setan, kamu perlu tahu bahwa jin itu makhluk dan setan itu sifat. Maka dia melekat pada sifat makhluk dan bukan berdiri sendiri. Itulah makna setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia, sesuai dengan keterangan ayat tersebut. Iblis atau balasa artinya tidak memiliki kebaikan sedikit pun, dan ablasa yang bermakna putus asa artinya bahwa iblis sudah putus asa dari rahmat Allah karena dia sombong, merasa dirinya makhluk yang paling baik dan tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Nama asli iblis yaitu Azazil, dari bahasa Arab yang merupakan bapak dari bangsa jin. Menurut syariat Islam, Azazil adalah pemimpin kelompok setan dari bangsa jin. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Ingatlah, ketika kami berkata kepada para malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam." Maka mereka semua pun sujud kecuali iblis. Dia dari golongan jin dan membangkang dari perintah Allah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Quran Surat Shad ayat 77 sampai 78, dan ayat lain menyebutkan, "Tangguhkan umur aku hingga hari mereka kebangkitan." Quran Surat Al-A'raf ayat 14.
Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa iblis diciptakan dari api, dan selanjutnya ditegaskan bahwa iblis adalah bagian dari bangsa jin. Lalu, setelah iblis diusir dari surganya, iblis pun meminta supaya diberi umur panjang, karena ia memiliki misi untuk menggoda anak cucu Adam supaya ingkar seperti dirinya. Jadi, hanya iblis yang diberi umur panjang sampai hari kiamat. Berbeda dengan jin lainnya akan mati sama seperti manusia. Hikmah dari penciptaan jin, setan, dan iblis yang bisa kita petik di antaranya bukti kebesaran Allah. Materi api mengandung daya bakar, daya hancur, ketinggian, perusakan, sinar, dan terang. Hal ini menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menampakkan kesempurnaan kuasa Allah dengan penciptaan yang bertentangan seperti siang dan malam, terang dan gelap, surga dan neraka, air dan api. Semua itu akan lebih menunjukkan tanda-tanda kemampuan, kehendak, dan kesempurnaan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti kesempurnaan wewenang Allah, salah satu wujud kesempurnaan kerajaannya adalah wewenangnya yang luas dan beragam pemberian pahala dan siksa, pemuliaan dan penghinaan, juga keadilan dan keutamaan terhadap semua makhluknya. Bukti kesempurnaan kebijaksanaan Allah, Allah adalah hakim yang maha bijaksana, yang menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ujian bagi manusia, Allah menciptakan jin, setan, dan iblis sebagai penguji bagi hambanya yang lain, agar dia mengetahui kualitas keimanan hambanya. Penentu tingkatan ibadah dengan adanya setan, para nabi, dan wali, orang-orang yang beriman, wajib memerangi dan menentang setan serta para pengikutnya. Manusia semakin takut dengan dosa, para malaikat dan manusia akan menjadi takut melakukan dosa setelah menyaksikan keadaan iblis yang jatuh dari golongan yang setingkat dengan malaikat menjadi golongan setan. Pelajaran bagi hamba yang berpikir Allah menjadikan penciptaan jin, setan, dan iblis sebagai pelajaran bagi orang-orang yang menentang perintahnya, sombong, dan terus-menerus berbuat maksiat kepadanya. Pembanding kualitas kebaikan, penciptaan pembanding sesuatu merupakan bagian dari penyempurnaan kebaikan tersebut. Untuk menampakkan rasa syukur, Allah sangat senang bila manusia merasa bersyukur secara benar. Bentuk rasa syukur para nabi dan wali Allah lebih banyak daripada sebelum adanya iblis. Sebagai amal ibadah, berserah diri dalam keridhaan merupakan bentuk ibadah yang paling dicintai Allah. Menjauhkan diri dari berbagai godaan setan yang perlu keimanan yang kuat. Memperlihatkan relasi nama-nama Allah. Beberapa nama Allah mempercayakan adanya relasi yang mengungkapkan hukum-hukumnya. Relasi dari semua nama itu harus terungkapkan melalui salah satunya penciptaan jin, setan, dan iblis. Perlindungan dan penyelamatan Allah dari musuh-musuhnya merupakan bentuk nikmatnya yang sempurna. Demikian pula jika pertolongan dan perlindungannya kepada orang-orang yang beriman jelas nampak, sehingga mereka dapat mengalahkan musuh-musuhnya, termasuk iblis, dan setan adalah musuh yang nyata bagi umat manusia. Oleh sebab itu, jika kamu dapat melawan hasutan iblis dan jin yang berkarakter setan, maka pertolongan Allah akan senantiasa bersamamu. Wallahu a'lam. Dan Allah punya alasan menciptakan setan. Tidaklah Allah menciptakan segala sesuatunya itu sia-sia, melainkan pasti ada hikmahnya, termasuk dalam penciptaan setan. Banyak di antara kita yang berpikir, mengapa Allah harus menciptakan setan? Ternyata inilah alasan dibalik penciptaan setan. Yang pertama, tidak ada ciptaan Allah yang buruk. Tidak ada satupun ciptaan Allah di dunia ini yang buruk, termasuk setan. Setan adalah ciptaan Allah yang indah, sama halnya seperti ciptaan lainnya. Ia rajin beribadah selama ribuan tahun. Akan tetapi, setelah terciptanya Adam, ia tampak sombong dan berpaling. Karena itulah, ia pun menjadi makhluk terkutuk
karena perbuatannya bukan asal penciptaannya. Sesuai dengan sabda Imam Ali alaihi salam, setan selama 6.000 tahun telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak diketahui apakah dengan hitungan tahun dunia ataukah tahun akhirat. Sehari di akhirat sama halnya dengan 1000 tahun di dunia. Yang kedua, Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Penciptaan manusia dan jin bertujuan untuk selalu beribadah dan taat kepada Allah Ta'ala. Ini sesuai dengan firman Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam proses melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, di saat itulah setan beraksi untuk menggodanya. Manusia dan seluruh makhluk yang diberi kemampuan untuk taat dan kemampuan untuk berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah setan dan iblis mulai beraksi dengan mengajak manusia mengerjakan suatu hal yang dilarang agama. Yang ketiga, setan diberi kemampuan mengajak. Alasan ketiga di balik penciptaan setan adalah untuk mengajak manusia berbuat kemaksiatan. Setelah setan melanggar perintah Allah karena rasa irinya kepada Nabi Adam, maka Allah memberinya kemampuan untuk mengajak manusia, bukan memaksanya. Mereka yang tertipu dengan rayuan setan, maka akan ikut bersamanya. Akan tetapi, Allah telah menurunkan para nabi untuk memberikan fitrah kepada manusia agar mencari kebenaran dan memberi akal sehat untuk diingat bahwa setan adalah musuh manusia. Adanya setan sebagai penggoda merupakan keniscayaan yang diakibatkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menguji manusia. Sekarang tergantung kepada individunya itu sendiri, mau ikut ajaran Nabi dan Rasul atau malah justru terjerumus dengan bujuk rayu setan. Dengan adanya setan tersebut, maka manusia akan lebih berjuang dalam menghadapi musuh Allah dan musuh manusia tersebut, sehingga ia akan meraih kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya setan, maka akan membuat manusia semakin bergantung kepada Allah dengan memanjatkan permohonan perlindungan kepadanya, sehingga akan memperoleh pahala dari Allah. Keberadaan setan akan membuat manusia yang beriman menjadi takut untuk berbuat dosa dan mendapat murka dari Allah.